Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala alaina alkitaba mutasyabihan mathani la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-kiram khatimul anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar, saudaraku sesama muslim yang dirahmati Allah. Pada kali ini kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mentadaburi surat-surat dalam Al-Quranul Karim, yang pada hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Imran. Surat Al-Imran tergolong kepada surat Madaniyah yang jumlah ayatnya ada 200 ayat. Nama surat ini juga disebut dengan surat Az-Zahra. Sebab penamaannya disebut dengan Al-Imran karena surat ini dinamakan atas nama keluarga. Sebagai contoh dalam kekokohan, kebaikan, dan khidmat untuk agama. Keluarga Imran. Sementara disebut dengan Az-Zahra karena surat ini juga surat Al-Baqarah merupakan dua surat yang sebagai pelita yang menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan surat Ali Imran dapat kita lihat dari berbagai dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dapat kita lihat di dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil adiyataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahman rahim wa fatihatis surah Ali Imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, nama Allah yang paling agung terdapat di dua ayat ini. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 163. Dan awal surat Al-Imran, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya Allah saja. Tidak ada yang berhak selain Allah. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Pada poin yang kedua, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, Az-Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafatu hajjani an ashabihima Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'uhal batalah. Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyampaikan, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Bacalah Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran.
Karena keduanya kelak di hari kiamat akan datang seperti dua awan atau seperti sesuatu yang menaungi kita. Dia seperti dua awan, seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya. Yang satu dengan lainnya sambung menyambung. Keduanya akan menjadi pembela bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Bacalah surat Al-Baqarah karena sesungguhnya mengambil surat tersebut adalah sebuah keberkahan bagi yang membacanya. Dan yang meninggalkan membaca dua surat ini tentunya baginya kerugian. Para tukang sihir tidak akan dapat menghafalnya, kata Rasulullah SAW. Sementara itu, pada poin ketiga, ada keutamaan khusus di dalam surat Ali Imran, yaitu 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu hari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, pada suatu hari Bilal bin Rabah mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan beliau bahwasanya ia akan mengumandangkan azan subuh. Namun Bilal melihat Rasulullah sedang menangis. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis?" Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, "Wahai Bilal, apa yang menghalangiku untuk menangis? Sedang telah turun kepadaku pada malam ini firman Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Maka beliau membacanya hingga akhir surat lalu berkata, "Sungguh celaka," kata Rasulullah SAW, "orang-orang yang membaca ayat-ayat ini tetapi tidak mentafakurinya dengan baik." Didapatkan di dalam silsilah sahihah nomor 67. Maka hendaklah setiap muslim berhati-hati ketika melewati ayat-ayat ini tanpa mentadaburinya, tanpa mentafakurinya. Hendaklah merujuk dalam masalah ini kepada perkataan ulama dan perkataan ahli tafsir. Para pendengar yang dirahmati Allah, bisa kita lihat keselarasan awal surat dengan akhirnya. Surat ini diawali dengan doa memohon ketetapan hati di dalam urusan agama, di mana Allah pada ayat ke-8 surat Ali Imran menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk, ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Dan di akhir, dengan perintah untuk senantiasa kokoh di atas agama, di mana tertera pada ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kata Allah. Kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Karena doa adalah salah satu cara yang paling baik agar diri kita masing-masing pribadi kita selalu kokoh di dalam beragama. Allah perintahkan untuk itu.
Nah, kalau kita lihat kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, pembahasan utama dalam surat Ali Imran ini ternyata tentang kekokohan di dalam beragama. Banyak tema yang bisa kita ambil di dalam surat Ali Imran ini. Tema-tema dari surat ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, jika kita lihat dari awal surat Ali Imran ayat 1 sampai 120, ayat ini menerangkan kepada kita cara bagaimana seseorang tetap kokoh di dalam agama, dalam menghadapi pemikiran-pemikiran luar yang tampak dalam diskusi dan pembicaraan antara Rasulullah dengan para utusan Nasrani Najran. Sementara pada ayat 121 sampai ke 200, surat ini menerangkan cara untuk tetap kokoh dari dalam hati, sebagaimana yang tertera pada kisah perang Uhud. Kita lihat bagian pertama. Utusan Nasrani dari Najran datang untuk menemui Rasulullah SAW untuk melakukan diskusi bersama Rasulullah di dalam Masjid Nabawi atau di Masjid Nabawi. Apa saja yang didiskusikan kaum muslimin? Pertama, pengokohan akidah kaum muslimin sebelum terjadinya diskusi. Kita bisa tadabburi melalui Ali Imran ayat 18, ayat 9, ayat 20, ayat 83, ayat 85. Ayat-ayat ini merupakan pondasi dasar pengokohan akidah kita. Sementara pada poin yang kedua bisa kita lihat pada ayat 64 dan ayat 84, Allah sedang mengajarkan tentang pengadaan poin-poin kesepakatan dengan Nasrani. Selanjutnya pada poin yang ketiga, Allah datangkan alasan dan bukti yang kuat. Ini dibahas pada ayat ke-59, ayat ke-65, ayat ke-66, 67, 79, dan 80. Sementara pada poin keempat, peringatan Allah kepada para ahli kitab, karena ada kebiasaan ahli kitab ini suka berbohong, suka memanipulasi, memberikan argumen-argumen sesat. Nah, di sini Allah ajarkan kita agar masuk ke dalam jiwa dan raga kita, hati kita semakin kuat. Pada ayat 25, pada ayat 61, 70, dan 71. Sehingga pada poin kelima, keadilan, keseimbangan, objektivitas di dalam berdiskusi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 75, pada ayat 113, Allah sebutkan di sini sifat-sifat baik yang ada pada ahli kitab. Sementara ayat 33 dan ayat 42 menerangkan pujian terhadap nabi-nabi dari ahli kitab dan Maryam. Di samping itu peringatan keras akan fanatisme buta, taklid buta terhadap ahli kitab setelah datangnya keterangan akan rusaknya akidah mereka diterangkan oleh Allah pada ayat yang ke-100, 101, 105, 119. Maka urutan ayat di atas merupakan bagian pertama untuk kekokohan bagi setiap muslim. Nah, sementara itu ada bagian kedua. Kaum muslimin kembali dari pedang Uhud, dari perang Uhud, dengan hati-hati yang hancur dan penuh kesedihan setelah sebagian dari prajurit kaum muslimin menyalahi satu perintah dari Rasulullah SAW. Ini menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin pada perang tersebut. Maka datanglah ayat-ayat pada bagian kedua surat ini untuk mengobati kesedihan tersebut.
Allah hibur Rasulullah dan kaum muslim. Pada ayat 122, 123, 125 itu merupakan peringatan akan karunia Allah atas mereka. Kemudian perintah untuk kembali dan bertaubat kepada Allah meskipun sudah melakukan kesalahan. Kita bisa lihat dan tadabburi pada ayat 133 dan 135. Merupakan sebuah hiburan dan menyemangati jiwa seluruh muslim. Pada ayat 139, 140 dan 142. Sementara itu Allah juga memberikan celaan lembut pada ayat 143, 144, 153, 154 dan 159. Adapun penjelasan sebab kekalahan daripada umat muslim saat itu dibagi kepada beberapa hal. Pada ayat 152 Allah bercerita tentang perselisihan. Pada ayat 155 Allah ceritakan tentang kemaksiatan dan dosa. Pada ayat 144 bersandarnya hati kepada manusia. Nah sekarang sejenak kita coba memperhatikan hubungan antara bagian pertama dan bagian kedua dari surat Al-Imran ini. Begitu pula nanti dengan hal-hal yang selaras antara keduanya. Kita lihat pada poin pertama. Menghilangkan harapan kepada makhluk dan selalu fokus terhadap tujuan dan metode. Pada bagian ini Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka orang-orang Nasrani pun ditimpa cobaan hingga mereka pun tersesat. Pada bagian kedua, ketika tersebar kabar Rasulullah terbunuh, maka hampir sebagian dari kaum muslimin terjatuh ke dalam fitnah. Wajib dan pentingnya ittiba mengikuti Rasulullah SAW tertera pada bagian pertama dan kedua, khususnya di dalam surat Al-Imran ayat ke-52. Ayat 136 dan 153. Kalaulah kita ringkaskan kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, sebab-sebab ketetapan dan kekuatan yang tertera di dalam surat ini, yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, dan seterusnya. Surat Al-Imran ayat 101 Allah sampaikan, bagaimanakah kamu sampai bisa menjadi kafir, kata Allah, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Poin yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada wasiat kuat yang seharusnya kita jaga dengan baik dan benar, kaum muslimin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan tidak dalam keadaan muslim. Ada kekhawatiran kepadamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian muslim. Tidak ada yang tahu kaum muslimin bagaimana Allah menjemput kita dalam keadaan bagaimana. Tugas kita senantiasa adalah mengikhlaskan diri, ridho, dan meniatkan seluruh perkara
di dalam kehidupan kita lillahi ta'ala. Semoga kita terjaga di dalam bisikan-bisikan setan yang akan menjerumuskan kita kepada fujur. Poin yang ketiga, berpegang teguh kepada tali Allah atau agama Allah dan tidak memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Diingatkan kepada kita dalam surah Ali Imran 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah ini. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai, kata Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu di masa dahulu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Poin yang keempat, menyeru kita kepada kebaikan dan melarang kita kepada kemungkaran. Pada aktivis dakwah, para mubalik, pada khatib, pada da'i. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 adalah salah satu proses di mana mereka mencoba menjadikan mereka sebagai sosok yang dihimbau oleh ayat Ali Imran 104 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Karena apa? Hanya orang seperti ini yang akan memperoleh keberuntungan. Hendaklah kita di dalam satu keluarga menjadi sosok penyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua ilmu kaum muslimin dan sedang pendengar yang dirahmati Allah berasal dari apa yang kita katakan, tapi mencontoh, membuktikan dengan tubuh kita adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang berpengaruh, di mana semua orang, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita mampu melihat bahwasanya salah satu bentuk ketawaduan manusia kepada Allah adalah dengan menjadikan dirinya ahli ibadah. Yang kelima, jauhi perselisihan dalam perkara agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Imran 105 mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, kata Allah, berselisih, kata Allah, sesudah datang kepadamu keterangan yang jelas. Sungguh orang yang berselisih di atas keterangan yang jelas itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang berat. Kecerdasan yang didasari oleh fujur dan cinta dunia serta orientasi keuntungan dengan pangkat, jabatan, dan status kadangkala menutup kebenaran yang sesungguhnya dan seharusnya menjadi patokan di dalam kehidupan. Hati-hatilah kita dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Ingat, tidak ada yang miskin di dunia ini karena kita dari yang maha kaya. Tidak ada yang bodoh di dunia ini karena kita dari yang maha pintar. Bahkan kejadian kita adalah sebaik-baik kejadian. Ahsanul khaliqin. Para pendengar sidang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan coba jabarkan faidah-faidah yang terkandung di dalam surat Al-Imran. Pada ayat ke-43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Wahai Maryam, kata Allah, taatlah kamu kepada Allah, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Faidah pertama, wujud daripada ketaatan adalah sujudnya seorang hamba, rukuknya seorang hamba, dan mereka senantiasa berkelompok dan bersama orang-orang yang rukuk. Jelas sudah. Kadang-kadang kehidupan kita ditentukan dengan siapa kita bergaul, siapa teman kita, bagaimana keluarga kita. Ketika kita tidak melihat di antara komunitas, keluarga, atau siapapun di rumah kita yang berat sekali untuk sujud, maka jadikanlah diri Anda yang mengajak kepada sujud. Sujud kepada Allah kita tidak siapa-siapa. Ruku kepada Allah kita tidak siapa-siapa. Semoga orang sekeliling kita pun memiliki motivasi untuk mengenal dirinya, bahwasannya sujud hanya untuk Allah dan ruku adalah persembahan untuk Allah. Sudah sepatutnya seorang hamba itu memperbanyak ibadahnya pada setiap keadaan, karena Allah akan menambah nikmat dan karunia-Nya pada setiap ketaatan. Al-Quran mengungkapkan tentang salat seorang wanita dengan sendirinya di rumahnya dengan ungkapan sujud. Hal ini dicontohkan kepada Maryam, sujudlah engkau. Dalam hal ini Bunda Maryam secara pribadi diperintahkan oleh Allah, uqnuti li rabbik. Wahai Maryam, taatlah kepada Allah. Wujud taatnya dalam bentuk sujud, dalam bentuk rukuk. Maka ungkapan sujud ini adalah tentang salatnya seorang wanita dengan berjamaah, dengan ungkapan rukuk. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sujud itu lebih baik daripada rukuk, karena Rasulullah SAW bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah atau kepada Tuhannya adalah ketika dia berada dalam keadaan sujud. Begitu pula salatnya seorang wanita dengan sendirinya di rumahnya lebih baik daripada dia salat secara berjamaah di masjid. Rasulullah pun menekankan akan perkara ini dengan sabdanya. Rasulullah menyampaikan kepada istrinya Abu Humaid As-Sa'idi, salatmu di rumahmu, kata Rasulullah, lebih baik daripada salatmu di masjid kaum. Akan tetapi kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, jika kita memiliki rumah, carilah tempat yang khusus untuk sholat. Jika kita memiliki kamar, buatlah di sana tempat khusus untuk sholat, di mana kita bisa betul-betul merenungi diri kita di hadapan Allah dengan kekhusyukan di tempat yang tersendiri. Akan tetapi bagi wanita-wanita yang tidak memiliki aib ketika dia keluar dari rumah, dianjurkan kepadanya menuju masjid, berwuduk di rumah, karena setiap langkah ke masjid menggugurkan dosa. Setiap doa memasuki masjid akan mendatangkan berkah, akan ada ampunan dosa. Setiap tahiyatul masjid akan mengokohkan dirinya, dan melakukan salat berjamaah di masjid akan mengantarkan dia kepada 27 derajat. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran pada ayat ke-92, yang dalam hal ini selain salat
kita juga diisyaratkan akan amal baik lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nafkahkanlah sesuatu yang kita cintai, di mana kita sangat menyayangnya, bermanfaat untuk kita. Namun di sisi lain Allah ingatkan kita, menafkahkanlah yang kamu cintai kepada orang lain. Dan apa saja yang kita nafkahkan, maka sesungguhnya Allah sangat mengetahuinya. Sudah sepatutnya setiap manusia memikirkan ayat ini walaupun hanya sekali dalam hidupnya. Jika ia sangat mencintai hartanya, maka hendaklah ia menginfakkannya di jalan Allah agar dia mendapatkan kebaikan di dalam harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dua wanita sebagai panutan bagi kaum muslimin dalam perkara ketetapan kekokohan di dalam agama dalam surat ini. Siapa yang pertama? Wujud daripada kekokohan iman itu, yang pertama adalah istri Imran. Ia menjadi panutan di dalam niatnya yang tulus dalam berkhidmat kepada agama Allah ini. Sementara yang kedua adalah Maryam binti Imran. Allah telah anugerahkan kepadanya dengan memilih anaknya sebagai seorang nabi tanpa bapa. Juga tergolong kepada Rasul ulul azmi yang berat cobaannya. Surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Imran karena mereka adalah keluarga yang dipenuhi dengan berkah yang berlimpah. Maka siapapun keluarga yang hari ini mendapat teguran, cobaan, tekanan kehidupan dari Allah, sungguh surat Al-Imran merupakan sugesti dan motivasi untuk tetap kokoh di dalam keimanan. Oleh karena itu, tanda kekokohan di dalam surat ini terpancar dari wanita. Ingatlah para seluruh wanita, istri, anak, ibu, bahkan nenek di dalam sebuah keluarga. Kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ibadah kepada Allah, kekokohan iman dan keteguhan hati kalian sungguh akan menjadi suri tauladan di keluarga. Kalian memiliki tanggung jawab memberikan warna keimanan, memberikan warna kebaikan, menjadi contoh bagi generasi-generasi selanjutnya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran pada ayat ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dan selanjutnya, kalian para perempuan dijadikan indah di dalam pandangan manusia berhubungan dengan kecintaan kepada apa yang diingini. Kalianlah itu para perempuan, para wanita, para anak-anak, harta yang banyak, apakah itu dari emas, dari perak, dari kuda pilihan, atau alat transportasi yang kalian miliki hari ini yang mewah, dari binatang ternak mulai dari yang murah sampai yang mahal, dari harta dalam bentuk tanah, sawah, dan ladang. Semua itu kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang menjadikan hal-hal tersebut indah adalah Allah. Sebagian lainnya berpendapat yang membuat hal tersebut menjadi indah adalah syaitan. Kedua pendapat ini tidaklah kontradiksi, karena Allah memberikan hal-hal tersebut indah dari sisi penciptaannya, penyediaannya, pemanfaatannya. Akan tetapi para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun setan, dia menjadikan indah dari bisikan sisi
tipu daya. Maka perhatikanlah baik-baik kaum muslimin sedang pendengar jamaah yang dirahmati Allah. Kekokohan iman, suri tauladan, sujud, ruku, dunia, Allah ceritakan secara gamblang di dalam surat Ali Imran ini. Semoga siapapun wanita dengan membaca surat Ali Imran ini, dan siapapun laki-laki dengan membaca surat Ali Imran, jadikanlah Imran sebagai suri tauladan. Dan para wanita jadikanlah istri Imran dan Maryam sebagai suri tauladan. Maryam merupakan satu-satunya wanita pilihan di dunia. Sosok wanita terbaik di dunia. Bahkan dia mencicipi hidangan dari surga meskipun dia sedang berada di dalam dunia. Fitnah, prasangka buruk, tuduhan tak berdasar pada Maryam sebagai seorang wanita berbuah menjadi iman yang kuat. Maka harapan kita kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, menjadi suri tauladanlah, kokohkan iman, kuatkan azam, tingkatkan keikhlasan dan keridhaan kepada Allah dengan segala apa yang datang kepada kita, baik dalam keadaan yang sangat runyam, sangat berkeluh kesah, bahkan sangat pahit, sampai kepada keadaan-keadaan yang paling manis sekali. Jadikanlah semuanya lillahi ta'ala, dan semoga hidup kita berkah di dunia dan di akhirat. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga hakikat ruku dan hakikat sujud dapat menjadi mental terbaik kita bagi orang yang beriman, dan dapat menjadi sugesti bahwasanya Allah hanya akan dekat kepada kita dalam keadaan apapun, akan tetapi Allah lebih dekat dengan kita dalam keadaan sujud. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, kesalahan kata-kata, diksi, atau susunan yang tidak terarah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.